Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adelia Wulandari Putri dengan NIM 0805 1182 42 90 11 dari kelas L1. Di sini saya akan membuat video bagaimana sih cara composite dan cropping suatu data citra. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu composite. Composite band adalah suatu teknik penggabungan beberapa data citra dengan berbeda resolusi, seperti resolusi spasial, temporal, atau spektral. Dan composite ini akan menghasilkan suatu data citra dengan resolusi yang tinggi dan warna seperti merah, biru, dan hijau. Selanjutnya ada cropping. Cropping adalah teknik pemotongan citra yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam menganalisis suatu daerah. Di dalam cropping ini terdapat clip dan mask. Clip ini adalah bagian yang kita pilih dan mask adalah bagian yang di luar dari kita pilih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam video. Nah, baiklah, pertama-tama kita akan mendownload datanya dulu di website USGS. Kita cari, setelah sampai sini kita ke Earth Explorer. Setelah itu, jika kalian belum login, itu loginnya ada di sebelah sini ya. Kebetulan saya sudah login, jadi saya tidak perlu login lagi. Baiklah, di bagian sini kita pilih Pad and Roll. Setelah itu kita masukkan Pad and Roll. Pad and Roll Pulau Talamau itu di pad 11 dan row 57. Kita show. Nah, kebetulan Pulau Talamau itu ada di bagian sini ya. Kita hapus saja titik koordinatnya, terus kita tambahin titik koordinat di sini. Nah, setelah itu kita ke dataset. Setelah ke dataset, kita ke Landsat. Terus kita pilih Landsat Collection 2 level 1. Setelah itu kita pilih Landsat 89 Orchards. Setelah itu kita result. Lalu kita tunggu. Nah, ini sudah ada ya, kita lihat-lihat dulu. Nah, ini bagus ya. Kita download, kita tekan ini, terus kita tunggu. Setelah itu product option. Nah, setelah itu kita tekan ini. Kita tunggu. Nah, kita lihat ini sudah terdownload ya. Kita tunggu sampai downloadannya selesai. Nah, ini datanya sudah di-download dalam bentuk zip. Setelah itu kita ekstrak files ke data 3 ya. Jadi kita tunggu aja. Dan kebetulan filenya sudah saya ekstrak, jadi kita tidak usah ekstrak lagi. Dia sudah ada di data 3 file. Setelah itu kita masuk ke ArchMap, terus add data. Nah, ini sudah ada di data 3, sehingga kita masukkan saja data-datanya dari B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11. Setelah itu kita tunggu sampai data masuk. Nah,
Ini datanya sudah ada ya guys. Nah, ini datanya sudah. Terus ganti nama ini sebenarnya opsional saja, tapi supaya biar rapi dan mudah untuk dibaca, ganti nama sesuai band ya. Satu. Nah, ini kita ganti nama sampai ke band 11. Nah, setelah ini diganti nama, kita ke search. Setelah itu kita cari composite. Nah, setelah itu kita ke composite bands yang data management ya. Kita tunggu. Nah, di input raster ini kita akan memasukkan band 1 sampai 11 ini ya. Ini harus berurutan, karena kalau kita memasukkannya tidak berurutan maka hasilnya bakal kacau. Bentar, loading guys. Nah, ini sudah masuk ya. Kita masukkan semuanya sampai ke B11. Nah, setelah ini semuanya sudah dimasukkan secara berurutan, maka kita akan tekan ini. Nah, di sini kita ke data 3. Setelah itu kita membuat geodatabase baru dengan menekan new file geodatabase ini ya. Nah, ini kita bakal ganti nama menjadi composite. Nah, dalam penamaan juga di sini tidak boleh ada spasi, nanti dia akan error. Nah, setelah itu kita ke sini. Oh, salah. Kita ke sini. Nah, setelah itu kita namain menjadi composite band citra. Maka kita save. Nah, setelah udah di save, bakal kita tekan OK. Nah, di sini bakal kita tunggu ya. Ini lagi proses, jadi kita tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah selesai di composite, dia akan menjadi seperti ini. Sebelumnya kita centang seluruhnya di B1 sampai B11. Nah, ini bisa diubah. Di bagian red-nya. Nah, composite band ini mempunyai 10 kombinasi band, yaitu natural color, false color, color infrared, agriculture, atmospheric penetration, healthy vegetation, land water, natural with atmospheric removal, shortwave infrared, dan yang terakhir ada vegetation analysis. Kita akan coba satu-satu ya. Yang pertama itu ada natural color dengan warna merah di 4 dan greennya 3, bluenya 2. Nah, ini dia yang natural color. Di natural color dia akan seperti warna asli pada bumi ya. Nah, ini warna aslinya dengan laut dan warna hijau dengan daratan.
Kita agak zoom aja. Nah, ini warna asli atau natural color. Yang kedua itu ada false color dengan merah itu di 7, green itu ada di 6, dan bluenya itu ada di 4. Nah, ini adalah false color. Ya, seperti inilah. Yang ketiga itu ada color infrared. Yang pasti rednya itu ada di 5, hijaunya ada di 3, di 4, dan bluenya itu ada di 3. Nah, ini infrared. Jadi daratannya itu berwarna merah. Yang selanjutnya ada agriculture. Agriculture ini band merahnya itu di 6, band hijaunya itu di 4 tetap. Terus di band birunya itu ada di 2. Nah, ini agriculture. Selanjutnya itu ada atmospheric penetration. Nah, atmospheric penetration ini merahnya itu ada di 7, hijaunya ada di 6, dan birunya itu ada di 5. Nah, ini dia kalau pakaian atmospheric penetration. Selanjutnya itu ada healthy vegetation atau vegetasi yang sehat. Itu merahnya di 5, hijaunya itu ada di 6 tetap, dan birunya itu ada di 2. Healthy 5, 6, 2 ya. Nah, ini healthy vegetation. Dia ini akan mendeteksi vegetasi yang sehat. Yang selanjutnya itu ada land water. Land water itu ininya tetap di 5. Greennya itu di 6 tetap, tapi birunya itu ada di 4. Nah, ini land water. Selanjutnya ada natural with atmospheric removal. Itu merahnya di 7, greennya di 5, dan birunya ada di 3. Nah, ini adalah natural with atmospheric removal. Terus selanjutnya ada short wave infrared. Short wave infrared itu merahnya di 7 tetap ya. Greennya ada di 5 tetap, tapi dia bluenya itu ada di 4. Nah, ini adalah short wave infrared. Dan yang terakhir ada vegetation analysis. Ini untuk menganalisis vegetasi. Ini sering digunakan mungkin untuk mangrove. Merahnya di 6, greennya tetap di 5, dan birunya tetap di 4. Nah, beginilah hasil dari ke-10 kombinasi dari composite band. Tapi saya akan menggunakan natural color saja. 4, 3, 2. Nah, ini kita sudah selesai mengcomposite band. Selanjutnya kita ke cropping. Pertama-tama buka katalog, terus kita
cari folder, saya di sini. Setelah itu kita klik kanan, new, pilih save file. Setelah itu ganti namanya menjadi cropping. Filter type-nya diubah menjadi polygon dan klik edit. Pilih WGS 1954. Oke. Nah, sudah selesai. Kita editor, start editing. Terus kita ke ini, create pictures. Terus kita klik cropping sekali. Terus di bagian construction tools itu kita ganti ke rectangle. Nah, setelah itu mulai kita cropping. Kita akan mengcropping di bagian sini saja. Nah, setelah selesai, kita ke Windows, kita ke Image Analysis. Nah, klik sekali pada komposit dan citra itu. Nah, kita klik di sini. Ini untuk klik. Nah, setelah itu kita close, terus kita save edit, terus kita stop editing. Terus kita kembali ke table of contents, nomor of truth, nggak crop ya. Nah, ini kita sudah nge-crop ya. Kok hilang? Nah, ini adalah bagian yang kita crop. Nah, setelah itu untuk memunculkan mask, ya kita ke image analysis, kita klik komposit dan citra, terus kita klik yang bagian sini ya, mask. Nah, setelah itu ini merupakan mask atau bagian yang tidak kita pilih ya. Nah, itu dia tuh hilang. Sedangkan bagian yang kita pilih itu yang bagian kita pilih itu cuman sepetak ini. Selanjutnya cara lain untuk klip yaitu lewat search. Nah, lewat search kita cari klip. Nah, kita pilih clip management tool. Setelah itu kita input raster yang komposit dan citra. Setelah itu ke environment, ke processing extend. Setelah itu extend yang default ini ganti ke same as display. Oh ya, sebelum ini kita zoom terlebih dahulu ya. Zoom bagian yang ini. Nah, seperti ini. Saya klik search, klik pilihan data management tools. Setelah itu ini komposit dan citra, ke environment, terus processing extend. Extendnya itu diganti ke same as display. Klik OK dan klik OK. Kita tunggu dia lagi bekerja. Klik.
Kita tunggu saja. Nah, ini sudah selesai sehingga bisa kita zoom out. Nah, ini adalah hasil croppingnya. Nah, ini adalah hasil croppingnya. Ini bisa kita ganti seperti healthy vegetation ya. Dan 5 ininya 6 ininya 2. Nah, ini healthy vegetation dan bisa kita sambungin seperti ini. Nah, dia berbeda. Nah, seperti itu. Nah, dia bisa seperti itu, guys. Nah, seperti itu. Dan ini sudah selesai. Kita sudah mengkomposite beberapa band, yaitu band 1 sampai 11. Terus kita bisa sudah mengubah dan mencoba 10 kombinasi dari composite band. Setelah itu kita sudah melakukan cropping terhadap data citra dan sudah dapat membedakan apa itu clip dan mask. Setelah itu kita dapat melakukan clip dengan metode search. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kesimpulannya itu composite adalah proses untuk menggabungkan beberapa citra menjadi satu citra yang berkualitas tinggi. Composite band itu dapat menggabungkan beberapa citra yang berbeda resolusi, seperti resolusi spasial, temporal, dan spektral. Setelah itu, kita juga dapat melakukan cropping. Cropping ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam menganalisis suatu daerah. Dan cropping itu dapat dilakukan dengan 2 cara, dengan cara clip dan dengan editor, dan juga dapat dilakukan dengan clip data management dengan menggunakan zoom, dan lebih mudah dengan menggunakan zoom ya. Setelah itu composite band itu mempunyai 10 kombinasi, dan yaitu natural color, false color, color infrared, agriculture, atmospheric penetration, healthy vegetation, land water, natural with atmospheric removal, short infrared, dan yang terakhir ada vegetation analysis. Baiklah, saran yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini adalah tidak ada, karena menurut saya asistennya sudah sangat cukup dalam mengajarkan dan sudah sangat pelan-pelan dalam step by step dalam mengajarkan materinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.